Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi untuk menghitung kalori berdasarkan jumlah langkah. Nah, di sini sebagai contoh, ini adalah aplikasinya. Di sini kita diminta untuk memasukkan berat badan terlebih dahulu. Di sini sebagai contoh berat badannya adalah 63 kilo. Oke, kemudian setelah itu kita klik start ya, kita tekan tombol start. Kemudian di sini saya coba untuk berjalan. Oke. Nah, di sini terlihat ya, di situ terlihat jumlah langkah yang saya lakukan ada berapa kali langkah. Kemudian di bawahnya di situ terlihat keterangan jumlah kalori yang terbakar. Ya, oke, kurang lebih seperti ini untuk gambaran aplikasinya. Dan di sini kita coba tekan stop untuk menyudahi, kemudian kita bisa tekan reset untuk mengulang dari awal lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tutorialnya, yo, kita check it out. Oke, di sini langkah awal kita bisa membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik project, kemudian pilih start new project. Oke, di sini untuk project name-nya katakanlah namanya pedometer. Oke. Kemudian kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, setelah itu di sini kita bisa ubah dulu ya model screen-nya. Ya, di sini kita masuk ke menu Themes ya. Kita cari menu yang namanya Themes. Oke. Nah, untuk Themes-nya ini kita ganti menjadi device default. Oke. Kemudian di sini untuk jenis screen-nya itu kita bisa pakai yang iOS 13 device ya. Gitu. Nah, di sini kenapa saya pilih iOS? Karena di sini untuk model potretnya itu lebih panjang ya kalau iOS ya. Beda halnya dengan yang Android tadi, itu model potretnya itu lebih pendek ya. Gitu. Nah, oke, kemudian kalau sudah di sini kita bisa ubah nih ya di bagian primary screen-nya untuk warnanya. Di sini untuk primary color-nya bisa kita ganti. Oke, kita bisa coba pakai custom ya. Di sini kita coba pilih ya, kita otak-atik saja di sini untuk warnanya, warna customnya. Oke, kemudian kita klik tombol dan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita ubah warna backgroundnya. Untuk background di sini saya akan coba menggunakan background image ya. Nah, di sini kita coba ganti background image-nya ya. Klik di sini di bagian menu background image, kemudian upload file. Sini kita coba upload. Oke, di sini saya sudah sediakan gambarnya. Kita klik OK. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk background image-nya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita di sini bisa atur di bagian screen-nya. Screen-nya ini kita bisa lens-nya kita ganti center. Oke, lens horizontalnya center, kemudian line vertikalnya juga center. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita ambil label, dan ambil satu buah text box. Di bagian text for labelnya di sini bisa kita ganti menjadi masukkan berat badan ya. Berat badan. Oke, dalam kurung KG. Seperti ini, titik 2. Oke. Kemudian kalau sudah di sini kita ganti lagi di sini ya untuk fontnya ya. Oke, untuk model fontnya kita bisa checklist di bagian font bold. Oke. Kemudian untuk font size-nya kita ganti jadi 16 ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini text box-nya bisa kita rename dulu ya. Ini text box-nya kita rename TXT berat badan ya. Oke, seperti ini. Oke, nah setelah itu baru kita ambil lagi di sini layoutnya. Ya, kita atur layoutnya. Kita ambil menggunakan vertical arrangement.
Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini untuk width-nya bisa kita atur menjadi fill parent. Oke, width-nya kita ganti jadi fill parent. Kemudian kita juga pakai background image ya. Kita gunakan background image yang sama saja. Oke, seperti ini. Nah, oke. Kemudian setelah itu barulah kita atur align horizontalnya, ini kita pilih center ya. Kemudian align vertikalnya juga kita pilih center. Oke. Nah, setelah itu kita ambil image ya. Oke, kita ambil image. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan picture-nya. Oke, di bagian picture, upload file. Kemudian choose file, kita ambil icon yang langkah kaki. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian ini width-nya kita ganti jadi, sebagai contoh di sini 80 pixel. Oke, kemudian height-nya juga sama. Di sini kita ganti jadi 80 pixel ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian di sini kita masukkan lagi label ya. Kita letakkan di bawah icon langkah kakinya. Nah, kemudian untuk teksnya ini kita ganti jadi 0. Oke, kemudian kita checklist di bagian font bold, kemudian font size-nya kita ganti jadi 50. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk text color-nya kita bisa ganti jadi warna putih white ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil lagi label ya. Oke, kemudian di sini kita ketik lagi langkah. Oke, kemudian ini kita font bold. Nah, oke, seperti ini aja ya. Nah, setelah itu kita ambil lagi label. Oke, kita ambil lagi label di sini. Oke. Kemudian di sini di teksnya kita ganti menjadi tanda minus seperti ini. Nah, ini kalau mau dihitung jumlahnya ada 6 ya. Oke, ini. Kemudian ini kita checklist di bagian font bold. Kemudian untuk font size-nya bisa kita ganti jadi 50 ya, seperti ini ya. Ini kurang 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil lagi image ya, ambil lagi image. Oke, kemudian di bagian picture kita upload lagi file ya, kita upload lagi yang icon gallery. Nah, oke, kemudian di OK di sini. Nah, setelah itu kita atur lagi di sini untuk height-nya kita samakan saja ya, jadi 80 dengan icon langkah kakinya. 80, width-nya juga sama, ini kita ganti jadi 80 pixel ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil lagi label di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita ketik di sini kalori ya. Nah, oke, kita checklist di bagian font bold. Ya, seperti ini aja. Kemudian ambil label lagi. Oke. Oh, sorry, label ya, bukan image. Sorry. Oke, ini kita delete. Kemudian kita ganti dengan label. Oke, kita ganti dengan label. Di sini teksnya kita ganti jadi 0. Kemudian checklist di bagian font bold. Kemudian font size-nya kita ganti jadi 50 ya. Jadi 50. Oke, ya seperti ini ya untuk desainnya. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya kita bisa tambahkan tombol start, kemudian reset dan stop ya. Sebelum kita masukkan button, di sini kita bisa tambahkan layout dulu ya. Layout, pilih yang horizontal arrangement. Oke, kita letakkan di paling bawah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita atur ya. Kita atur lagi di sini untuk width-nya kita ganti jadi yang fill parent. Nah, untuk background-nya ya, untuk background-nya ini kita ganti lagi pakai image ya. Oke, kita samakan dengan background dasarnya saja. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan button ya. Kita ambil satu buah button di sini. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, oke. Oh, ini tinggal kita geser aja. Oke, kemudian kita
ganti teksnya ya. Kita ganti teksnya di sini menjadi start. Oke, kita ganti jadi start. Kemudian di sini untuk warna text colornya nih kita ganti jadi warna hitam aja ya. Oke, kita ganti jadi warna hitam. Kemudian untuk background colornya di sini bisa kita ganti menjadi warna hijau ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian ini kita font bold saja ya. Nah, font bold supaya lebih jelas teksnya. Oke, kemudian kita ambil lagi satu buah button ya. Kita letakkan lagi di paling bawah. Oke, kemudian ini teksnya diganti menjadi stop. Oke, kemudian backgroundnya kita ganti jadi merah ya. Kemudian text colornya kita ganti jadi putih. Dan jangan lupa nih di checklist font bold ya agar terlihat lebih jelas. Oke, kemudian kita ambil lagi di sini button. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian teksnya ini kita ganti jadi reset. Oke, kemudian untuk backgroundnya sebagai contoh di sini saya pakai warna orange. Oke, kemudian untuk text colornya saya ganti jadi warna hitam ya, black. Nah, seperti ini. Kemudian ini di font bold. Nah, kemudian ini biar terlihat rapih ya, kita klik di bagian horizontal arrangement ya. Kemudian di sini untuk lines horizontalnya kita bisa pilih jadi center. Nah, kemudian ini untuk tombol-tombolnya juga, ini width-nya kita samakan saja ya, biar terlihat lebih rapih. Untuk width-nya di sini katakanlah saya gunakan 40 pixel ya. Saya pakai 40 pixel. Oh, ternyata masih kepotong ya. Oke, kita coba ganti jadi 60 pixel saja ya. Oke, untuk width-nya 60 pixel. Kemudian ini juga sama, width-nya semua diganti jadi 60 pixel. Ini juga sama, width-nya kita ganti jadi 60 pixel. Oke, ya, seperti ini ya. Oke, jadi tampilannya bisa terlihat lebih rapi. Oke, kemudian yang terakhir kita bisa tambahkan tools yang namanya pedometer ya. Di sini kita bisa masuk ke menu sensors ya. Kemudian kita cari yang pedometer ya. Kita drag. Oke, kita drag ke sini. Nah, nanti dia akan muncul di bawah sini ya. Oke, ini desainnya sudah jadi ya, dan setelah itu kita langsung masuk ke bagian algoritma pemrogramannya ya. Oke, yuk kita next. Oke, sekarang kita masuk ke rancangan algoritma pemrogramannya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk rancangan algoritma pemrogramannya. Jadi jika aplikasinya dijalankan ya, maka nanti si user akan diminta untuk memasukkan berat badannya ya, tentunya dalam satuan kilogram ya. Nah, setelah itu setelah user memasukkan berat badannya, kemudian nanti kita minta si komputernya untuk memproses perhitungan. Nah, dimana di sini untuk menghitung jumlah langkah ya, kita nanti menggunakan pedometer sensor ya, yang tadi sudah kita pasang di dalam aplikasi kita ya. Kemudian setelah itu untuk menghitung kalori kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi berat badan dikali 4, kemudian dikali jumlah langkah dibagi 200 ya. Nah, setelah nanti si komputer yang memproses data seperti ini, kemudian barulah nanti akan ditampilkan ya berapa jumlah langkah dan jumlah kalori yang terbakar. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk algoritma rancangan pemrogramannya ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke penyusunan blok codingnya. Oke, yo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian blocks-nya ya. Kita susun untuk blok codingnya. Oke, di sini di pojok kanan atas kita bisa klik di bagian blocks ya. Nah, kemudian kita kerjakan dulu dari yang button start ya. Button start itu tadi letaknya ada di button 1 ya. Nah, kita bisa klik di sini button 1, kemudian pilih when button 1.click. Nah, ketika button 1 diklik atau button startnya diklik, maka pedometernya akan berjalan secara otomatis. Nah, di sini kemudian kita langsung masuk ke bagian pedometernya. Oke, kemudian ambil yang call pedometer 1.start. Ya, seperti ini. Kemudian
kita lanjut ke button 2. Button 2 itu tadi button stop ya. Oke, jadi ketika button stopnya diklik, maka pedometernya akan berhenti. Nah, di sini kita pilih yang button 2 dot click, kemudian pilih lagi ke bagian pedometer. Nah, di sini kita pilih yang call pedometer dot stop. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu ada pedometer reset ya. Oke, reset itu ada di button 3. Button 3, when button 3 dot klik, kemudian pilih pedometer 1, oke, kemudian pilih yang reset ya. Nah, pilih yang reset. Nah, setelah kita masuk ke bagian reset ya, di sini untuk reset itu ada yang harus kita kembalikan lagi ke angka 0 ya. Nah, di mana itu ada langkah ya, ada langkah yang harus kita kembalikan ke angka 0, di mana tadi di sini label langkah ya. Kemudian kita pilih yang set. Nah, kemudian di sini ini kita ganti jadi teks ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian to-nya ini kita ganti jadi 0 ya. Kita tambahkan angka 0 di sini. Kita bisa masuk ke bagian match. Kemudian pilih yang ini yang 0 ya. Nah, oke, setelah langkah tadi juga ada di bagian kalori ya, label kalori ya. Ini kita bisa masuk ke sini. Oke, kemudian ini kita ganti jadi teks ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini tinggal kita duplicate saja ya, duplicate. Oke, kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir tadi itu ada txt berat badan ya. Oke, untuk yang txt berat badannya kita juga kembalikan ke 0 lagi ya, agar bisa di reset jadi 0 lagi. Ini ganti jadi teks. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ini kita duplicate saja. Oke. Nah, kita duplicate saja seperti ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Ke perhitungan jumlah langkah dan jumlah kalori. Nah, untuk perhitungan jumlah langkah dan jumlah kalori, di sini kita bisa masuk ke bagian pedometer ya. Klik di pedometernya. Kemudian kita ambil yang when pedometer 1 dot work step ya. Jadi work step itu maksudnya perhitungan ketika langkah itu sedang berjalan ya. Oke, ketika kita sedang berjalan, maka tiap-tiap langkah itu akan selalu dihitung oleh si pedometernya ya. Jadi kita pakainya yang work step ya. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai yang set ya, set label langkah ya. Kita masuk ke label langkah. Oke, seperti ini set. Kemudian ini kita ganti jadi teks ya. Nah, kita ganti jadi teks. Nah, kemudian set label langkah dot text ya. Jadi ketika pedometernya aktif ya, maka kita gunakan ya, maka si pedometernya ini akan ditampilkan melalui label langkah ya. Melalui label langkah ini, kemudian setelah label langkahnya kita aktifkan, kita pilih di sini yang work step ya. Kemudian pilih yang get work step. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini maksudnya ya, when pedometer dot work step ya, jadi si pedometer ini akan ditampilkan di mana nih? Oh, jadi si pedometernya ini akan kita tampilkan di bagian label langkah ya. Nah, oke, kita aktifkan. Nah, setelah kita pilih label langkahnya, kemudian to get ya, oke, berarti nanti di sini label langkahnya akan kita jadikan atau akan kita tampilkan sebagai pedometernya ya. Oke, setelah itu kita akan melakukan perhitungan jumlah kalorinya berdasarkan langkah ya. Nah, di sini kita bisa ambil di bagian label kalori ya. Oke, jadi kita masuk ke bagian label kalori dan kita pilih set ya, label kalori. Kemudian di sini hacknya kita ganti jadi teks. Oke, jadi untuk label kalori ini kita akan tampilkan jumlah kalori terbakarnya di bagian label kalori ya. Nah, oke, setelah label kalori kita masukkan ya, tadi rumusnya itu adalah berat badan dikali 4 ya, kemudian dikali jumlah langkah per 200 ya. Nah, di sini kita bisa gunakan perkalian ya. Di sini di menu match tuh kita ambil yang bagian perkalian. Nah, oke, kemudian di sini kita tambahkan numbernya ya. Numbernya kita tambahkan di sini. Oke, seperti ini ya. Kalori itu sama dengan berat badan dikali 4 ya. Oke, berat badan dikali 4 berarti di berat badan itu tadi letaknya ada di txt berat badan ya. Oke, di sini kita masukkan ya.
txt berat badan, kemudian enable-nya kita ganti jadi teks. Nah, kita masukkan ke sini berat badan kali 4 ya. Nah, kita masuk lagi ke bagian match. Oke, kita ambil yang ini. Kita ganti di sini 4. Oke. Kemudian setelah itu dikali jumlah langkah ya, jumlah langkah dibagi dengan 200. Oke, kita masuk lagi ke match ya. Kita ambil yang pembagian ya. Ambil yang pembagian. Nah, kemudian di sini ambil lagi yang jumlah langkah ya, kita masuk ke label langkah. Oke, kemudian kita ya ambil yang mana saja di sini, kemudian pilih lagi teks di sini. Oke. Ya, dikali jumlah langkah ya, karena jumlah langkah tadi letaknya ada di label langkah ya, berarti label langkah.text dibagi dengan 200 ya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian match. Oke. Kemudian ambil yang ini. Dan kita ganti jadi 200 ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk codingnya ya, untuk perhitungannya ya. Nah, jadi di sini label langkah.text ya sama dengan get work steps ya. Jadi kita aktifkan ya. Jadi untuk jumlah langkahnya kita tampilkan di bagian label langkah ini ya. Nah, kemudian untuk perhitungannya ya, untuk perhitungan kalorinya kita tampilkan di bagian label kalori. Dimana untuk menampilkan kalori ya, oke, itu ada perhitungannya seperti ini ya. Itu ada perhitungannya, dimana untuk perhitungannya txt berat badan .text dikali 4 dikali dengan label langkah.text dibagi dengan 200 ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk aplikasinya. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes di sini. Oke. Di sini kita pakai wireless display ya. Ya, di sini saya coba pakai wireless display. Oke. Nah, kita buka MIT-nya. Ini kita close dulu aplikasi sebelumnya. Kemudian kita buka MIT-nya di sini. Ya, kemudian kita connect-kan ya, connect, kemudian AI companion. Oke. Kemudian kita scan. Oke ya. Oke, kita coba tes ya, kita tes dulu ya. Ya, ternyata di sini tampilannya masih agak berantakan ya. Oke, nanti kita atur lagi. Sebagai contoh di sini berat badannya adalah 63 kilo. Oke, kemudian kita klik tombol start. Kemudian saya coba berjalan. Oke, ternyata berhasil ya. Oke, di situ nih, ini saya sedang jalan ya, ini saya sedang jalan ya. Oke, ternyata berhasil ya, langkahnya dihitung dan jumlah kalori yang terbakar juga berhasil dihitung. Oke. Nah, ini untuk tombol yang kurang rapih bisa kita atur lagi ya. Oke, kita atur lagi untuk tampilannya. Oke, kita coba sebelum kita atur tampilannya lagi agar lebih rapih, kita coba stop dulu. Oke, kemudian kita tekan tombol reset. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita atur dulu ya untuk tampilannya agar lebih rapih. Oke, kita kembali ke bagian desain. Oke, di sini untuk tombolnya, mungkin di sini untuk tombolnya width-nya kita ganti jadi 75 mungkin ya. Width-nya juga kita ganti jadi 75. Yang startnya juga sama, kita ganti jadi 75. Oke, kemudian di sini untuk text box-nya kita gunakan rata tengah ya. Untuk text alignment-nya kita gunakan rata tengah. Oke, kemudian ini di font bold aja. Oke, kemudian kita coba refresh connection. Kita tes kembali. Ya, seperti ini. Oke, di sini masih ada hint for text box 1. Ini kita hilangkan saja hint for text box 1-nya. Oke. Kita coba tes lagi ya di sini. Oke, kita masukkan lagi katakanlah berat badannya 60 kilo. Oke. Kemudian kita tekan start. Oke, kemudian saya coba jalan ya, saya coba jalan kaki.
Oke. Nah, oke, kelihatan ya, itu jumlah kalori yang terbakar berapa dan jumlah langkah kakinya juga kehitung di situ ya. Oke, ini saya lagi jalan ya. Nah, ini saya coba jalan kaki, saya coba keluar rumah ya. Oke. Oke, kemudian kita coba stop. Kita stop, kemudian kita coba reset. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk aplikasinya ya. Bagaimana caranya untuk menghitung jumlah kalori yang terbakar berdasarkan jumlah langkah ya. Oke, mungkin sampai di sini video kita pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.